Selamat datang di channel Puskesmas Paripurna. Kali ini kita akan membahas tentang perbandingan kasus. Untuk dua diagnosa seperti di bawah. Panduan praktik klinis. Puskesmas. Diabetes mellitus tipe 1. 1. Pengertian, definisi. Diabetes mellitus adalah gangguan metabolik yang ditandai oleh hiperglikemia akibat efek pada kerja insulin, resistensi insulin, dan sekresi insulin atau kedua-duanya. 2. Anamnesis. Keluhan. 1. Polifagia. 2. Poliuri. 3. Polidipsi. 4. Penurunan berat badan. Keluhan tidak khas DM. 1. Lemah. 2. Kesemutan, rasa baal di ujung-ujung ekstremitas. Gatal. 4. Mata kabur. 5. Disfungsi ereksi pada pria. 6. Pruritus vulvae pada wanita. 7. Luka yang sulit sembuh. Faktor risiko. 1. Berat badan lebih dan obesitas, IMT lebih dari 23 kg M2. 2. DM dalam keluarga dekat. 3. Riwayat abortus berulang, melahirkan bayi cacat, atau BB lahir bayi lebih dari 4.000 gram. 4. Riwayat DM gestasional. 5. Penggunaan steroid jangka panjang. 3. Pemeriksaan fisik. Tanda patognomonis. Berat badan yang tidak jelas penyebabnya. Faktor predisposisi. 1. Usia 45 tahun. 2. Diet tinggi kalori dan lemak. 3. Aktivitas fisik yang kurang. 4. Hipertensi, TD lebih dari 140/90 mmHg. 5. Riwayat TGT atau GDP. 6. Penderita penyakit jantung koroner, tuberkulosis, hipertiroidisme. 7. Dislipidemia. 4. Pemeriksaan penunjang. 1. Gula darah puasa. 2. Gula darah 2 jam postprandial. 3. HbA1c. 5. Kriteria diagnosis. Kriteria diagnostik DM dan gangguan toleransi glukosa. 1. Gejala klasik DM, poliuria, polidipsia, polifagia, glukosa plasma sewaktu lebih dari 200 mg, DL, 11, 1 mol, liter. Glukosa plasma sewaktu merupakan hasil pemeriksaan sesaat pada suatu hari tanpa memberikan waktu makan terakhir. 2. Gejala klasik DM, kadar glukosa plasma puasa lebih dari 126 mg, DL. Puasa diartikan pasien tidak mendapat kalori tambahan sedikitnya 8 jam. 3. Kadar glukosa plasma 2 jam pada TOT lebih dari 200 mg, DL, 11 liter. TTGO dilakukan dengan standar WHO, menggunakan beban glukosa anhidrus 75 gram yang dilarutkan dalam air. 4. HbA1c. Penentuan diagnosis DM berdasarkan HbA1c lebih dari 6,5% belum dapat digunakan secara nasional di Indonesia, mengingat standarisasi pemeriksaan yang baik. Apabila hasil pemeriksaan tidak memenuhi kriteria normal atau DM, maka dapat digolongkan ke dalam kelompok TGT atau GDPT tergantung dari hasil yang diperoleh. Kriteria gangguan toleransi glukosa. 1. GDPT ditegakkan bila setelah pemeriksaan glukosa plasma puasa didapatkan antara 125 mg, DL, 5, 6, 9 mol, liter. 2. TGT ditegakkan bila setelah pemeriksaan TTGO kadar glukosa plasma 140/199 mg, DL pada 2 jam sesudah beban glukosa 75 gram, 7, 8, 11, 1 mol, liter. 3. HbA1c 5764. Penentuan diagnosis DM berdasarkan HbA1c lebih dari 65 belum dapat digunakan secara nasional di Indonesia, mengingat standarisasi pemeriksaan yang masih belum baik. 6. Diagnosis kerja. Diabetes mellitus tipe 1. 7. Diagnosis diabetes insipidus. 8. Penata laksanaan. Terapi untuk diabetes mellitus dilakukan dengan modifikasi gaya hidup dan pengobatan, algoritma pengelolaan DM tipe 2. Farmakoterapi yang diberikan, yaitu pemberian WHO, terdiri dari 1. WHO dengan dosis kecil dan ditingkatkan secara bertahap sesuai respons kadar glukosa darah, dapat diberikan sampai dosis optimal. 2. Sulfonilurea, 15-30 menit sebelum makan. 3. Metformin, sebelum pada saat sesudah makan. 4. Penghambat glukosidase, acarbose bersama makan suap utama. 9. Edukasi. Meliputi pemahaman tentang 1. Penyakit DM.
2. Makna dan perlunya pengendalian dan pemantauan DM. 3. Penyulit DM. 4. Intervensi farmakologis. 5. Hipoglikemia. 6. Khusus yang dihadapi. 7. Cara mengembangkan sistem pendukung dan mengajarkan keterampilan. 8. Cara mempergunakan fasilitas perawatan kesehatan. 9. Pemberian obat jangka panjang dengan kontrol. 10. Kriteria rujukan. Sistem rujukan perlu dilakukan pada seluruh pusat pelayanan kesehatan yang memungkinkan dilakukan rujukan. Rujukan meliputi 1. Rujukan ke bagian mata. 2. Rujukan untuk terapi gizi medis sesuai indikasi. 3. Rujukan untuk edukasi kepada edukator diabetes. 4. Rujukan kepada perawat khusus kaki, podiatris, spesialis perilaku, psikolog, atau spesialis lain sebagai bagian dari pelayanan dasar. 5. Konsultasi lain sesuai kebutuhan. 11. Prognosis. 1. Ad vitam bonum. 2. Ad functionem bonum. 3. Ad sanationem bonum. 12. Referensi. 1. Sudoyo, A.W. Setiohadi, B. Alwi, I. Simadibrata, M. Setiati, S. eds. Buku Ajar Ilmu Penyakit Dalam. Ed. 4. Volume 3. Jakarta, Pusat Penerbitan Departemen Ilmu Penyakit Dalam FKUI, 2006. 2. Kumpulan Endokrinologi Indonesia. Konsensus Pengelolaan dan Pencegahan Diabetes Mellitus Tipe 2 di Indonesia. 2011. Ulkus pada tungkai. 1. Pengertian, definisi. Ulkus pada tungkai adalah penyakit arteri, vena, kapiler dan pembuluh darah limfe yang dapat menyebabkan kelainan pada kulit. Insiden penyakit ini meningkat seiring dengan bertambahnya usia. Trauma, higiene yang buruk, gizi buruk, dan pada pembuluh darah dan kerusakan saraf perifer dianggap sebagai penyebab yang paling sering. Kerusakan saraf perifer biasanya terjadi pada penderita diabetes mellitus dan penderita kusta. Hipertensi juga dikaitkan sebagai salah satu penyebab rusaknya pembuluh darah. Pembagian ulkus kluris dibagi ke dalam 4 golongan yaitu, ulkus tropicum, ulkus varikosus, ulkus arterial dan ulkus neurotrofik. 2. Anamnesis. Keluhan. Pasien datang dengan luka pada tungkai bawah. Luka bisa disertai dengan nyeri atau tanpa nyeri. Terdapat penyakit penyerta lainnya yang mendukung kerusakan pembuluh darah dan jaringan saraf perifer. Anamnesa. 1. Dapat ditanyakan kapan luka pertama kali terjadi. Apakah pernah mengalami hal yang sama di daerah yang lain? 2. Perlu diketahui apakah pernah mengalami fraktur tungkai atau kaki. Pada tungkai perlu diperhatikan apakah ada vena tungkai superficial yang menonjol dengan tanda inkompetensi katup. 3. Perlu diketahui apakah penderita mempunyai indikator adanya penyakit yang dapat memperberat kerusakan pada pembuluh darah. Faktor risiko, usia penderita, berat badan, jenis pekerjaan, penderita gizi buruk, mempunyai higiene yang buruk, penyakit penyerta yang bisa menimbulkan kerusakan pembuluh darah. 3. Pemeriksaan. Gejala klinis keempat tipe ulkus. 1. Ulkus tropicum. Penyebab. Trauma, higiene dan gizi serta infeksi oleh kuman Bacillus fusiformis dan Borrelia vincentii. Gejala. Luka kecil terbentuk papula dan menjadi vesikel. Vesikel akan terbentuk ulkus kecil. Ulkus akan meluas ke samping dan ke dalam. 2. Ulkus varikosum. Penyebab. Kelainan pembuluh seperti trombosis atau kelainan katup vena yang berasal dari luar pembuluh darah seperti bendungan daerah proksimal karena tumor di abdomen, kehamilan atau pekerjaan yang dilakukan di. Gejala. Ada edema, bengkak pada kaki yang meningkat saat berdiri. Kaki terasa gatal, pegal, rasa terbakar tidak nyeri dan berdenyut. Ulkus yang terjadi akan mempunyai tepi yang tidak teratur. Dasar ulkus terdapat jaringan granulasi, eksudat. Kulit sekitar akan merah kecoklatan. Terdapat indurasi, mengkilat, dan fibrotik pada kulit sekitar luka. 3. Ulkus arteriosum. Penyebab. Ulkus ini paling sering terdapat pada posterior, medial atau anterior. Dapat terjadi pada tonjolan tulang. Bersifat eritematosa, nyeri, bagian tengah berwarna kebiruan yang akan menjadi bula hemoragik. Ulkus yang dalam, berbentuk plon, punched out, tepi ulkus kotor. Rasa nyeri akan bertambah jika tungkai diangkat atau dalam keadaan dingin. Denyut nadi pada dorsum pedis akan melemah atau sama sekali tidak ada. Gejala.
Ulkus paling sering terdapat pada posterior, medial atau anterior. Dapat terjadi pada tonjoran tulang. Bersifat eritematosa, nyeri, bagian tengah berwarna kebiruan yang akan menjadi bula hemoragik. Ulkus yang dalam, berbentuk pelon, punched out, tepi ulkus kotor. Rasa nyeri akan bertambah jika diangkat atau dalam keadaan dingin. Denyut nadi pada dorsum pedis akan melemah atau sama sekali tidak ada. 4. Ulkus neurotrofik. Penyebab. Terjadi karena tekanan atau trauma pada kulit yang anestetik. Gejala. Pada tempat yang paling kuat menerima tekanan yaitu di tumit tatarsal. Bersifat tunggal atau multiple. Ulkus bulat, tidak nyeri dan berisi jaringan nekrotik. Dapat mencapai subkutis dan membentuk sinus. Bisa mencapai tulang dan menimbulkan infeksi sekunder. 4. Pemeriksaan penunjang. 1. Pemeriksaan darah lengkap. Urinalisa. 3. Pemeriksaan kadar gula dan kolesterol. 4. Biakan kuman. 5. Kriteria diagnosis. Dapat ditegakkan dengan anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan biakan kuman pada ulkus sangat membantu dalam diagnosa dan pemberian terapi. 6. Diagnosis kerja. Ulkus pada tungkai. 7. Diagnosis banding. Keadaan dan bentuk luka dari keempat jenis ulkus ini sulit dibedakan pada stadium lanjut. Pada ulkus tropicum yang kronis dapat menyerupai ulkus varicosum atau ulkus arteriosum. 8. Penata laksanaan. 1. Non-medikamentosa. A. Perbaiki keadaan gizi dengan makanan yang mengandung kalori dan protein tinggi, serta vitamin dan mineral. B. Hindari suhu yang dingin. C. Hindari rokok. D. Menjaga berat badan. E. Jangan berdiri terlalu lama dalam melakukan pekerjaan. 2. Medikamentosa. Pengobatan yang akan dilakukan disesuaikan dengan tipe dari ulkus tersebut. A. Pada ulkus varicosum melakukan terapi dengan meninggikan letak tungkai saat berbaring untuk mengurangi hambatan aliran pada vena, sementara untuk varises yang terletak di proksimal dari ulkus diberi bebat elastin agar dapat membantu otot tungkai bawah memompa darah ke jantung. B. Pada ulkus arteriosum, pengobatan untuk penyebabnya dilakukan konsul ke bagian bedah.